balik lagi, kalau ini bukan panggilan, saya akan bilang capek, Bu. Kenapa? Karena gimana ya, merubah sebuah budaya. Saya percaya Gendro nggak sanggup sendiri. Kemudian dia datang ke rumah saya, Coach, you know, now omset 120 juta sebulan, Coach, sekarang. Ini kayak kesiram gitu ya. Terus bawanya dulu naik Mitsubishi kuda, sekarang naik Camry gitu ya. Kembali bersama saya Dewi Susilo Budiarjo di podcast saya Berbagi Cerita, tempat saya mendengar cerita-cerita menarik dari tamu spesial saya. Dan kali ini saya ditemani oleh Pak Gendro Salim. Halo Bu Bapak. Senang ketemu. Ini sudah diatur kayaknya sama Tuhan ya. Gitu ya. Seru ya. Seru banget satu hari. Kayaknya baru kenal 1 hari, tapi saya rasanya lebih dari 1 hari. Gitu ya Pak. Wah. Bukan udah 2 hari. Pak Gendro, Ya. saya 1 hari bersama Pak Gendro ini membuat saya banyak melihat apa yang belum pernah saya lihat, dan ada secuil dari passion saya yang ternyata itu begitu indah ketika kita tidak berjalan sendirian tetapi menjadi sebuah tim. Seperti ada tertulis, daripada seorang mending 2 orang, maksudnya dalam hal kategori ini adalah ketika daripada kita berada di satu panggung sendirian, alangkah indahnya membentuk sebuah tim. Dan hari ini saya lihat bersama Bapak berjalan bersama-sama menemui para UMKM Semarang, luar biasa Pak. Tolong dong saya diceritain itu bagaimana cerita awal, bagaimana Bapak bisa menjelaskan kepada kami semua di Berbagi Cerita ini tentang UMKM. UMKM. Dulu saya pikir gini, pengusaha katanya jumlahnya cuma 3,1% entrepreneurship. Terus begitu kita ngebantuin UMKM BRI gitu ya, kan saya mesti kerjain PR saya ya, kok 64 juta, penduduk Indonesia 273 juta, 64 juta kan lebih dong 3,1%-nya. Oh, entrepreneurship beda sama UMKM. Entrepreneurship diolah lagi, tapi datanya kok maksudnya 3,1% itu apa? Ternyata lah 64 juta UMKM itu cuman 1, sekian juta orang yang usahanya di level kecil dan menengah. Sisanya hampir 63 jutanya mikro, gitu ceritanya. Oh, kalau gitu definisi entrepreneurship itu ada di kecil dan menengah. Mikro ini belum dianggap entrepreneurs. Dan makin terpanggil lagi saya gitu ya, bahwa kayaknya kalau ngebantuin yang kecil sama menengah, saya rasa pemainnya cukup banyak. Maksudnya pengusaha-pengusaha kecil menengah ini ada di kota besar kan Bu. Sedangkan seorang business coach, pelatih atau trainer bisnis ini justru banyak di kota besar. Jadi kolega-kolega saya yang menekuni bidang yang sama ini justru kayaknya malas main ke tempat yang kecil gitu. Kalau itu menurut saya nggak tahu. Dan rate mereka cukup tinggi Bu. Karena saya tahu banget rate-nya mereka itu udah 2 kali di atasnya saya. Dan saya yang sekarang aja kayaknya UMKM nggak mampu. Mikro, saya bicara mikro. Jadi kalau hari ini kita bicara UMKM, Bu Dewi, kayaknya saya akan batasi diri saya dengan mikro. Dan tadi setelah kita bertemu dengan teman-teman Ibu di UMKM Jawa Tengah gitu ya, saya malah melihat ini masih ultra mikro. Wow. Gitu ceritanya. Dan itu memang mendominasi di Indonesia. Jadi kalau bukan kita yang bantu mereka memberikan pandangan, wawasan, ilmu dan semuanya, saya yakin Indonesia ya gitu-gitu aja. Yang menurut Kementerian Koperasi yang dibilang dari tahun ke tahun angkanya tetap 64 juta gitu. Nah, karena kan data menunjukkan 20% orang yang berwirausaha itu 5 tahun hilang. 80%.
sisa 20%. Jadi lucunya 64 juta orang yang terdaftar ini 5 tahun kemudian tuh berhilang 80%. Sisa 20%, muncul lagi yang baru gitu ya, sebanyak 80%. Mungkin yang udah pernah jalan, mati, hidup lagi, hidup, mati lagi gitu ya. Dan datanya kok nggak naik-naik 64 juta. Lebih parah lagi yang naik ke kecil dan menengah nggak ada gitu. Dikit gitu ya. Nah itu saya terpanggil. Harus gimana ya? Karena Gendro-nya kan nggak bisa dibelah-belah terlalu banyak gitu. Hari ini di Semarang, besok baru bisa ke Pati. Nanti besoknya lagi ke Trenggalek, nggak kekejar nih 63 juta gitu loh. Nah dari situlah saya kepikiran I have to do something, and then saya sama Pak Frans bikin yang namanya aplikasi. Hopefully dengan biaya yang cuma 1% yang biasa saya cas. Jadi kalau biasanya nilainya 100 ini cuma 1 gitu, masa mereka nggak mampu membeli pendidikan ini gitu. Jadi itu yang saya dapetin gambaran tentang sedikit data-data di UMKM gitu Bu. Luar biasa Pak, berarti artinya kalau 80 hilang kemudian 80 hidup kembali, tumbuh lagi. Artinya ada silih berganti menggantikan posisi itu ya Pak, tetapi jalan di tempat. Wow. Terus udah gitu saya juga lihat kok si mikro ini omset 20 juta, 30 juta sebulan. Masa udah 7 tahun gitu. Saya kayaknya dulu usaha mulai dari modal 2 juta, omset bulan pertama di tahun pertama saya average-nya masih di bawah 5 juta Bu sebulan. Tapi tahun kedua saya udah masuk di angka 80 juta sebulan tahun kedua. Tahun ketiga saya udah 200 juta. Tahun ketiga 400, tahun ke-5 udah 800. Ada peningkatan ya Pak ya? Jauh Bu, maksudnya mereka kok 20 juta. What happened there gitu loh. Dan itu yang cukup menggelitik saya. Dan waktu saya masuk ke dalam, asupannya beda. Asupan semuanya, dari makanan yang mereka makan, pengetahuan yang mereka dengar, pengalaman yang mereka rasakan. I will say that mereka lack of everything. Jadi ya cuman punya mindset yang penting bisa bantu dapur suami. Nah kalau mindsetnya seperti itu, makanya nggak heran entrepreneurship-nya baru 3,1%. Dan jalan di tempat ya Pak. Ya. Pak Gendro, kenapa Bapak fokus di UMKM? 15 tahun saya bantuin yang di kecil dan menengah. Sekarang saya terpanggil di mikro. Kenapa saya main di UMKM? One day tahun 2006 saya percaya Indonesia belum sehebat hari ini. Saya belajar ke Orlando, ketemu orang di lift, berkali-kali ketemu teman-teman lagi belajar di luar gitu ya. Where are you from? I'm from Indonesia. Kan saya bangga dong sama negara saya sendiri. Gitu. Tapi mereka bilang, where is Indonesia? You know Bali? Oh yes, of course. Which part Indonesia in Bali? Kesel dong Bu gitu. Masa sih lu nggak tahu Indonesia? Terus udah gitu, where is Indonesia? Austronesia, Indonesia, Singapore, and then they know Singapore. Singapura kecil, masa Indonesia yang begitu besar nggak tahu? Nah, itu saya terpanggil. We have to do something. Negara kita 3,5 abad dijajah dengan semua kekayaannya kita, masa nggak kedengeran? Atau mungkin memang sengaja dibikin nggak kedengeran? Dan saya mau bikin ini bunyi. Salah satu lirik dalam lagunya You Coach adalah sanggup berkibar merah putih ini di negara manapun juga. Tapi bukan cuma main bulu tangkis dong. Kalau bisa UMKM-nya dong. Iya. Sanggup berkibar di tempat tertinggi nan terindah. Kita punya lagu kebangsaan You Coach gitu. Judulnya Indonesia Jaya. Luar biasa. Kita bicara setiap kita punya tujuan untuk bangsa dan negara, setiap bertemu ada rasa yang bergejolak di hati kita Pak. Luar biasa. Kemudian apa tantangan Pak Gendro dalam menangani UMKM ini? Karena kita lihat kan tadi kan ada jalan di tempat.
Saya kalau balik lagi, kalau ini bukan panggilan, saya akan bilang capek, Bu. Kenapa? Karena gimana ya, merubah sebuah budaya. Saya percaya Gendro nggak sanggup sendiri. Karena mereka ini maunya instan gitu. Jadi kalau kita bicara penyakit kan banyak macam, tapi mereka menganggap bodrek selesai gitu. Pokoknya mau demam, mau sakit gigi, mau kanker gitu ya, tumor, coach kalau bisa ada bodrek deh gitu. Makanya kita bilang ini pengusahanya UMKM ini bodrek semua gitu. Tapi saya bilang gini, lah kalau mereka nggak gitu kan saya nggak punya kerjaan dong, Bu. Karena kan panggilan saya ini gitu kan ceritanya, dan betapa indahnya Bu Dewi pada saat saya melihat seorang pengusaha mikro yang omsetnya cuma 7 juta, tukang sablon. Setelah 7 bulan dia datang ke rumah saya, coach, you know now I have 120 million omset, 120 juta sebulan coach sekarang. Itu wow. Ini kayak kesiram gitu ya. Terus bawanya dulu naik Mitsubishi Kuda, sekarang naik Camry gitu kan. Coach gua sekarang naik Camry. Lo jangan belagu gitu. Belum apa-apa gitu kan ceritanya. Next 2 years dia datang ke rumah saya lagi, coach, kita udah punya mesin bordir 100 mata 2 mesin, coach. Ya, itu something yang cannot buy. Ada satu bengkel yang cuma 3 cabang, sekarang ada 15. Ada restoran yang cuman omsetnya 35 juta, nggak naik-naik, tiba-tiba sekarang punya 8 restoran gitu ya. Dan banyak banget. Ada pabrik bahkan yang besar yang kusut dengan organisasinya tiba-tiba rapih, bisa mengalahkan kompetitor yang lebih besar. I think my bless dari Tuhan adalah, Gendro, tolong dong ilmu lu dibagiin ke bawah gitu. Dan tantangannya, walaupun mereka bodrek, saya percaya bisa. Nah, tantangan berikutnya, ini pandemi memang berat, Bu Dewi. Selama ini bahasa saya swadaya, Gendro siap. Karena I have clients. Jadi klien yang bayar saya sekitar, saya nggak pernah kurang dari 10 klien sepanjang hidup saya jadi coach. Tapi begitu kena pandemi dong gitu ya, klien saya mostly is parents 60 above, baby boomers yang nggak berani ketemuan jarak jauh. Ada di Blitar, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada di Bali, dan I drop my client until 1. Dan itu membuat saya untuk membantu UMKM cukup tersendat karena nggak bisa swadaya. Jadi tantangan berikutnya, lucu kalau kita nolongin orang kalau kita belum tertolong gitu. Jadi tadi pagi saya makan pagi dengan seorang pengusaha juga yang menurut saya berbagi pada saat lagi nggak punya, itu luar biasa. Itu mah go banget gitu kan ceritanya. Iya sih ngomongnya gampang, tapi kan setengah mati gitu kan. Tadi Ibu ngomong lagi, kalau memberikan sesuatu belum tarik-tarikan gitu ya. Ini memperkuat iman saya bahwa toh memang it's okay kok. Kalau semboyan Gojek tuh bilang pasti ada jalan gitu ya. Saya ngelihatnya memang ada jalan gitu. Dan kalau kita bilang bersyukur, I still have a car, I still have a good friend, I still have a network. Bisa podcast di sini, kasih kesehatan itu juga udah is a bless. Jadi balik lagi, tantangannya di luar besar, di dalam juga besar, tapi ya kita kecilin yang seperti tadi saya bilang. Dan kita lihat a good side bahwa banyak hal yang bisa jalan, dan salah satu target saya kenapa saya ninggalin perusahaan-perusahaan kecil itu yang bayar saya mahal, ya karena memang balik lagi niat saya membantu yang kecil ini, yang mikro. Pak Gendro, menurut Bapak, kita ini kan harus bekerja sama ya antara kita dengan pemerintah. Ya. Menurut Bapak, pemerintah sudah memberi optimal belum gitu? Ya, memberi optimal untuk UMKM. Awalnya saya apatis. I think government udahlah, kita nggak usah mikirin government kasih kita apa. Kan selalu John F. Kennedy say, apa yang justru kita bisa kasih buat negara gitu kan ceritanya. Tapi waktu saya mulai hama negara gitu ya, it's very surprise loh Bu Dewi. They do a lot of things. Peduli apakah ini udah in place atau belum gitu ya. Tapi niat mereka saya kagum gitu. Dan
I think we have the common enemy, bahwa negara ini jangan terus dijajah dong gitu loh. Jadi pemerintah juga sudah melihat bahwa kekayaan kita justru ada di UMKM gitu loh. Dan kalau saya lihat mereka punya rumah BUMN, mereka memberikan KUR yang sangat murah 6%, bahkan saya dengar untuk binaan ada 3%. Kemudian fasilitas-fasilitas seperti sertifikasi gratis gitu ya. Jadi quite amazed, ini nggak ngejilat, dan mereka sekarang mau mendengar dari pihak yang dari luar, karena ada banyak institusi pemerintahan juga salah memilih ya, maksudnya bikin program buat UMKM, tapi di mana yang ngejalaninya nggak pernah ngejalanin UMKM gitu. Maksudnya lucu dong, orang dapat SIM tapi nggak pernah diuji dia bisa berkendara atau tidak gitu loh. Dan lucunya lagi yang mengujinya nggak bisa berkendara gitu. Dan itu yang mungkin kita harus benahin sama-sama. Tapi balik lagi, let's do it together. Kita ini pengusaha yang ada di atas, ya mesti punya keprihatinan, bantu dong turun ke mereka. Karena kan kita juga cukup kaya dengan pengalaman, wawasan dari environment-nya kita. Jadi itu yang mereka kurang menurut saya. Dari semua kepedulian pemerintah itu, apakah masih ada yang Pak Gendro hendak himbaukan kepada pemerintah? 2 kata, koordinasi dan kolaborasi. Karena semua kementerian bikin program yang sama, nggak berkoordinasi, akhirnya si UMKM-nya bingung gitu loh, ngikutin yang mana nih. Bu Dewi tahu nggak Bu, UMKM-nya tuh sampai sehari ada 3 webinar. Wow. Dari Kemendak nggak ikut nanti nggak dapat sertifikat, dari BRI ada, Mandiri ikut juga, semua mereka ikuti, BI juga ada, Kemenkop. Nah, maksudnya kenapa nggak koordinasi sih gitu? Atau bikin program yang stagingnya beda gitu. Nah, kemudian dikolaborasi, wah itu keren banget. Nah, cuman memang nggak dipungkirin namanya silo effect dong. Mereka punya KPI masing-masing gitu kan ceritanya. Dan menariknya justru mereka jadi satu gara-gara kita. Wow. Karena kita kan tidak punya SOP. Kita nggak punya, maksudnya juklak yang memang birokrasinya kan. Justru sekarang mereka memakai kita untuk bisa menjahit ini semua. Luar biasa. Terus saat ini apa tuh program yang sedang Bapak kerjakan? Jadi Bu Dewi, dulu saya bikin program sama Pak Frans, judulnya Digital Transformation. Terus waktu kita present ke beberapa klien, ketemulah satu klien bilang, enggak, saya nggak mau itu, saya mau gimana caranya bisa go global. Oke, kemudian kita ganti namanya, saya mention aja ya programnya namanya Brinkubator Go Global. Lagi jalan, tiba-tiba kita dapat kesempatan ke Kemenristek. Kemenristek bilang, staf khususnya, kalau cuma go global itu urusan Kemendak. Boleh nggak ditambahin go digital? Akhirnya berinkubator, go digital, go global. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya nih digital transformation, BRI berinkubator, go global. Kemenristek berinkubator, go digital, go global. Terus kita ada kesempatan ketemu sama Pak Teten, Kementerian UKM dan Koperasi gitu ya. Ini nggak bisa, mesti ada UMKM-nya. Berinkubator judulnya ditaruh di atas, kemudian UMKM go digital go global. And then tiba-tiba Kemenparekraf Pak Sandi juga mau, tapi UMKM bukan ranah saya katanya gitu, Ekraf ranah saya. Akhirnya kita bikin UMKM Ekraf go digital go global. Dan akhirnya bayangin Bu, itu 3 kementerian bersatu karena kita, bukan karena presiden. Dan mereka endorse banget, mereka ya appraise banget bahwa ini UMKM-nya bagus-bagus ya. Minumannya ternyata ada di Bali, kue semprongnya ada di Semarang gitu loh ceritanya. Dan ini yang lagi kita mau dorong supaya we have very many diamond and pearl in every province in Indonesia. Jadi tinggal nemuin aja gitu. Seperti salah satunya ini dong. Kacamata kayu. Ini kan buat kita yang udah kemana-mana negara, gila ini pasti mahal. Ketemunya di pasar kan lucu gitu kan. Ah ini mesti diangkat nih.
Kira-kira gitu. Jadi tugas saya Pak Frans dan teman-teman ini lagi coba ngangkat beberapa yang mutiara dan diamond-diamondnya dulu gitu. Dan itu kalau diangkat yang lain pada ikutan gitu loh ceritanya. Kira-kira gitu. Oh, luar biasa. Wah, Pak Gendro, pertanyaan terakhir nih. Untuk teman-teman berbagi cerita, apa nih mimpi Pak Gendro untuk kawan-kawan UMKM untuk menjadi seorang pengusaha-pengusaha yang cerdas meskipun masih ultra mikro sekalipun? Saya mau bikin milestone dulu ya. Milestone-nya gini. Kalau ada pameran di Amerika 3.000 pengusaha Indonesia kayaknya biasa. Tapi kalau 100 mikro pameran di Amerika kayaknya keren. Wow. And we will do it on April 2022. Wow, amin. Jadi 50 aja dulu, tapi tahun depannya lagi 50-nya kan satu Indonesia. Nanti 2023 kalau bisa 50 kali 34 provinsi. Dan kita banjirin dengan rendangnya, dengan nasi gorengnya, dengan mie instannya, dengan batiknya, kerajinan tangannya, kacamata. Ini saya mesti dapat komisi ya dari kacamata ini. Dan masih banyak lagi hadiah dari Indonesia. Kita bicara ayam aja, ada ayam goreng betutu, ada ayam timbung, ada ayam kalasan, ada ayam ayam bekakak gitu kan. Apa aja tuh ada gitu kan. Terus kalau kita bicara sate, enggak cuma sate Padang, ada sate Madura, ada sate Marangi gitu kan. Kita belum bicara Makassar, soto, ada coto, ada. We have a lot of things, Bu. Dan kalau kita bicara craft, Pak Hartono besok pagi kita ke pabriknya dia kalau mau ikut gitu ya. 60 kontainer setiap bulan Gendro kita kewalahan nerima order dari Eropa gitu kan. Iya, oke, let's do it something yuk gitu loh. Ya kita bantu. Jadi kita harus punya bridging. Jadi mimpi saya kalau memang 3.000-nya itu nanti 5 tahun kemudian adalah the micro. Bukan cuman pameran di Amerika tapi di Eropa, di Afrika, di Jepang. Kayaknya at that moment saya akan very big smile. That's my dream. Karena saya waktu itu kenapa jadi coach juga nggak lucu kalau Gendro punya perusahaan pameran sendiri, lihat kiri kanan nggak ada merah putihnya gitu. Tapi kalau 3.000 merah putih, ayo merah putih nih gitu kan. Kemudian begitu pagi-pagi kita mau pameran, kita kumpul doa bareng 3.000 orang, nyanyi lagu Indonesia Raya. Let's make it happen. Luar biasa banget Pak Gendro, terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Thank you, Bu Dewi. Sampai saya menahan napas, ternyata sahabat berbagi cerita, kita membutuhkan Pak Gendro-Gendro lainnya untuk membagikan ilmu bagi para UMKM ini. Dan perlu kita tahu kenyataannya yang di kota besar dan di daerah-daerah kecil itu lebih banyak di daerah-daerahnya. Jadi harus ada orang yang berkenan memecahkan hidupnya untuk bagi banyak orang dan membuat Indonesia bermartabat dan terhormat di negara lain, diakui sebagaimana nenek moyang kita dahulu. Akhir kata, saya Dewi Susilo. Dan saya Gendro Salim. Sampai ketemu lagi di tempat podcast saya berbagi cerita, tempat kita mendengar cerita-cerita menarik. Bye-bye. Salam sehat selalu.